Setelah melihat keindahan Yunani masa silam di Yunani daratan, saksikan keindahan surga musim panas Eropa, Santorini. Hari ini breakfast dimulai jam 5 pagi, karena jam 6 kami sudah dijemput menuju Piraeus Harbour. Di pelabuhan sudah terlihat antrian panjang masuk ke kapal feri, karena kapal cepat World Champion Jet yang akan kami tumpangi berlayar pada jam 7 pagi. Koper dan bagasi diletakkan berkelompok di bagian bawah kapal bersama dengan mobil-mobil. Kapal penumpang sepanjang 88 meter ini dapat membawa 1.300 penumpang dan dapat melaju dengan kecepatan hingga 50 knot atau sekitar 93 km per jam. Interior kapal bernuansa Formula 1 dan bahkan mobil Formula 1 Minardi asli ditempatkan di atrium kapal ini. Di kapal ini tersedia beberapa kedai kopi dan snack. Sebelum berlayar, penumpang dapat ke bagian buritan kapal untuk melihat pelabuhan dan merokok. Kapal ini dibangun di Perth, Australia oleh Australship. World Champion Jet masuk ke dalam Guinness Book of Record karena kecepatannya yang tinggi. Kapal ini berlabuh dari Piraeus ke Pulau Syros, Mykonos, Naxos, Ios, dan Santorini. Setelah 5 jam perjalanan, sampailah kami di pelabuhan Santorini. Santorini secara resmi dalam bahasa Yunani disebut Tira atau Thera, adalah sebuah pulau di selatan Laut Aegea sekitar 200 km tenggara dari daratan Yunani. Setibanya di Santorini, kami makan siang di Kiwi Risto yang berada di kawasan Kamari Beach, pantai timur Pulau Santorini. Makan siang hari ini kami disajikan menu-menu Thailand. Resto ini juga menyediakan menu Asia lainnya seperti Japanese dan Chinese food. Selanjutnya kami menuju Hotel El Greco untuk check-in. El Greco Resort memiliki lebih dari 200 kamar dengan arsitektur minimalis Santorini. El Greco mempunyai 5 kolam renang outdoor dan 1 kolam renang indoor, 1 kolam renang anak-anak, dan 2 jacuzzi outdoor. Area kolam renang lengkap dengan kursi santai dan payung, dan tentu saja bar untuk menikmati makan ringan, kopi, dan minuman setiap waktu. El Greco Resort terletak tak jauh dari kota Vira, hanya 10 menit berjalan kaki untuk sampai ke pusat kotanya. Vira adalah ibu kota kepulauan Santorini. Nama Vira berasal dari Tira yang merupakan nama pulau ini di masa lalu. Orang-orang Venesia mengganti nama Thera menjadi Santorini, yang diambil dari Saint Irene, sebuah gereja di pulau itu. Katedral Metropolitan Ortodok di Thera juga dikenal sebagai Gereja Yapapantis. Awalnya dibangun pada abad ke-19 oleh M. Belloni pada tahun 1827. Rumah ibadah yang kita lihat sekarang dibangun kembali setelah gempa dahsyat tahun 1956.
Vira adalah sebuah kota dengan rumah-rumah berwarna putih yang terletak di pinggir kaldera setinggi 400 meter di barat Pulau Tira, yang berbentuk setengah lingkaran. Alun-alun pusat Vira disebut Plateia Teotokopolu. Kota ini dapat diakses dari jalan sisi timur atau melalui pelabuhan yang ada di kaki kota Tira. Selain bangunan bertingkat-tingkat, yang menarik dari kota ini adalah menelusuri lorong-lorong sempit di mana banyak toko yang menjual pakaian dan souvenir khas Santorini. Setelah puas berjalan-jalan sore di kota Vira, acara dilanjutkan dengan makan malam di hotel. Saat ini, jam sudah menunjukkan pukul 8.30 malam, namun masih cukup terang. Matahari baru akan tenggelam pada pukul 8.45. Tur hari ini dimulai pukul 12, sehingga kami dapat makan pagi dengan santai dan menikmati keindahan resort yang menawan. Dari El Greco Resort, kami menuju ke Black Beach, diteruskan ke Pyrgos Kalistis, kemudian ke Santo Wainwright, Vira, dan diakhiri di Ia untuk melihat sunset yang sangat romantis. Black Beach adalah pantai di pesisir barat Pulau Santorini yang berpasir hitam. Di sepanjang pantai ini banyak berdiri resto yang cantik dengan interior tropisnya. Kita keluar makan siang ini waktunya 1 jam sampai. Sambil menikmati keindahan pantai pasir hitam, kami menikmati makan siang di Savas Popeye Resto yang terletak tepat di depan pantai. Makan siang di sini adalah menu Mediterranean yang terdiri dari salad, zukini goreng yang lezat, dan ikan panggang. Setelah makan siang, kami menuju ke bagian tertinggi Pulau Santorini, yaitu Mount Profitis Ilias. Dengan ketinggian sekitar 567 meter di atas permukaan laut, kita dapat menyaksikan seluruh Pulau Santorini, seperti Vira, Ia, dan Black Beach pada sisi seberangnya. Biara Nabi Elias yang indah ini merupakan biara tertinggi di pulau ini. Dibangun pada tahun 1711, terletak di bagian tenggara Santorini, dekat desa Pyrgos di puncak gunung Profitis Ilias. Dalam perjalanan, kami melalui perkebunan anggur yang dibiarkan merambat di tanah. Pusat wisata anggur Santo Wines terletak di desa Pyrgos dengan pemandangan gunung berapi yang menakjubkan, buka sepanjang tahun untuk menyambut pengunjung dari seluruh dunia. Di sini kami berkesempatan untuk mencoba 3 jenis anggur unggulan Santorini.
Oke, ada 1.200 hektar dan kurang lebih ada sekitar 40 variasi dari jenis anggur yang ditanam. But the 5 varieties are the most important ones. 3 100% Mandiranga grapes. Yang kedua, Selain menjual anggur, di sini juga menjual oleh-oleh khas Santorini. Di sini juga menyediakan restoran dengan pemandangan laut dan gunung berapinya yang sangat indah. Pyrgos merupakan bekas ibu kota Santorini dan pemukiman abad pertengahan yang paling terpelihara di pulau itu. Desa Pyrgos mempertahankan suasana santai yang tenang. Perjalanan selanjutnya, kami kembali ke kota Fira untuk mengunjungi pelabuhan tuanya. Perjalanan menuju Pelabuhan Tua dapat ditempuh dengan 3 cara, dengan berjalan kaki, menaiki keledai, dan tentunya yang termudah dengan menggunakan kereta gantung. Tiket kereta gantung sebesar 6 euro untuk dewasa dan 3 euro untuk anak-anak sekali jalan. Dalam perjalanan yang singkat dengan kereta gantung, kami dapat menikmati keindahan pantai dan gunung berapi di tengahnya. Tepat di bawah kota Fira terdapat pelabuhan Gialos, yang biasa dikenal sebagai Pelabuhan Tua Fira. Sampai beberapa dekade yang lalu, pelabuhan ini merupakan pelabuhan komersial utama pulau ini. Ketika Santorini mulai berkembang di bidang pariwisata, pelabuhan ini menjadi pelabuhan wisata dan pelabuhan komersial utama dipindahkan ke lokasi Atinios. Saat ini, pelabuhan Gialos tidak melayani feri komersial. Pelabuhan ini hanya melayani kapal pesiar yang tiba di pulau ini, kapal pesiar ke gunung berapi dan Tirasia, serta kapal nelayan. Oh iya, yang dalam ejaan Yunani dibaca Ia, adalah kota pesisir di ujung barat laut Santorini. Kota ini memiliki rumah-rumah bercat putih di puncak tebing yang terjal, dan menghadap ke kaldera luas yang dipenuhi air laut. Gereja Panagia Platsani adalah gereja paling terkenal dan indah di Ia, terletak di alun-alun. Memiliki 5 kubah dengan kubah terbesarnya dicat biru. Bagian depan bangunan dihiasi dengan jendela melengkung dan memiliki menara lonceng berbentuk piramida yang berisi 6 lonceng. Di bagian dalamnya sangat indah berhiaskan lukisan berlapis emas yang sangat menawan. Foto ikonik dari Santorini berada di kota ini. Foto bangunan putih di tepi tebing dengan 3 kubah birunya membuat orang berduyun-duyun mengantri untuk berfoto di sini.
Sebelum berburu matahari terbenam, kami makan malam di Kyprida Resto yang menyajikan menu khas Yunani dan Mediterania. Restoran yang terletak di salah satu sudut desa Ia Santorini ini mempunyai pemandangan menakjubkan di kedua sisi pulau, kaldera, dan laut Aegea. Di desa ini terdapat reruntuhan kastil Ia yang terkenal dengan pemandangan matahari terbenamnya. Ribuan orang rela berdesakan untuk menantikan matahari terbenam nan eksotik di sini. Setelah menikmati indahnya matahari terbenam, semua orang berduyun-duyun untuk segera menikmati suasana malam di sini, ataupun kembali ke hotel untuk beristirahat. Inilah suasana malam hari di desa Ia. Demikianlah perjalanan kami di Santorini yang sangat mengesankan. Saksikan perjalanan kami berikutnya di Mykonos dan Monastiraki.